Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Jinantuada dengan NIM 230102529 dari kelas 1I PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan membuat praktikum sederhana tentang materi dan perubahannya. Nah, tujuan melakukan praktikum ini yaitu mengamati perubahan pada beberapa jenis zat dan menentukan perubahan materi beberapa jenis zat berdasarkan gejala yang menyertainya. Perubahan materi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bertemu dengan berbagai macam materi dan materi itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Materi dapat mengalami perubahan dari bentuk satu menjadi bentuk yang lainnya. Ada yang menghasilkan materi baru, tetapi ada juga yang merupakan perubahan bentuk atau perubahan wujudnya saja. Di dalam perubahan materi ini terdapat dua jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru. Dan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Nah, selanjutnya perubahan fisika. Di dalam perubahan fisika terdapat perubahan bentuk atau wujud serta ukuran materinya. Biasanya terjadi dalam proses membeku, menguap, mencair, menyublim, mengembun, dan deposisi. Contoh dari mencair, lilin yang dipanaskan akan menjadi cair. Pada proses ini, dari padat menjadi cair. Pada peristiwa ini tidak terjadi adanya zat baru yang membedakan, hanya bentuknya saja. Perubahan kimia. Di dalam perubahan kimia terdapat perubahan pada suatu zat yang mengubah sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Biasanya terjadi adanya pembakaran, fermentasi, pembusukan, pembentukan, analisis, dan oksidasi. Dan terdapat gejala-gejalanya, yaitu perubahan warna, pembentukan endapan, perubahan suhu, dan pembentukan gas. Contohnya, pada pembakaran kayu menjadi arang. Pada peristiwa ini terjadi perubahan zat dari kayu menjadi arang. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya, kita akan melakukan ke praktikum sederhananya. Di sini, kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya terdapat dua saja, yaitu 2 buah lilin dan korek api. Percobaan pertama, lilin dinyalakan dengan korek. Saat sumbu lilin dibakar, sumbu akan menyala, dan saat suhunya sudah mulai naik mendekati titik didih lilin, maka lilin akan mulai meleleh. Ketika suhu lelehan lilin menurun, maka lelehan lilin akan mengalami perubahan wujud seperti semula, meski dengan bentuk yang tidak beraturan, dan perubahan ini disebut perubahan fisika. Proses pembakaran lilin akan menghasilkan cahaya energi panas. Pembakaran ini juga menghasilkan gas karbon dioksida dan asap yang terbang ke udara, dan perubahan ini disebut perubahan kimia. Selanjutnya, percobaan kedua. Lilin dibakar di atas nyala lilin. Lilin akan lebih mudah meleleh dan nyala api yang dihasilkan lebih besar karena selama pembakaran berlangsung, suhu di sekitar nyala lilin tetap tinggi. Percobaan ketiga, lilin tanpa sumbu dibakar di atas nyala api korek.
lilin dapat dengan mudah meleleh. Tetapi proses ini bergantung pada lamanya nyala api pada korek tanpa adanya sumbu, dan ketika nyala api pada korek mulai habis, maka suhu di sekitar lilin akan menurun. Kesimpulannya adalah bahwa pada pembakaran lilin terjadi dua perubahan, yaitu perubahan fisika yang ditandai dengan melelehnya lilin. Awal mulanya padat menjadi cair dan menjadi padat kembali. Dan peristiwa kimia yang ditandai dengan terdapatnya asap yang berarti lilin melepas gas H2 dan sumbu serta permukaan lilin bekas pembakaran yang menjadi hitam yang berarti lilin mengandung karbon. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.